anak-anak semua. Kita bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik ya. Miss Desi akan mengajak kalian untuk mendalami bersama tema ini, yaitu hak dan kewajibanku sebagai warga negara. Kita tidak bisa memungkiri kalau kita ini adalah warga negara Indonesia, meskipun memang kita umat beriman, tetapi dalam konteks ini Miss Desi akan mengajak kalian bahwa kita ini berada pada dua sisi mata uang gitu ya. Maksudnya apa sih Miss? Aku jadi bingung. Nah, ayo kita belajar sama-sama. Miss Desi beri beberapa contoh gambar. Kalian pasti bisa menentukan gambar ini adalah hak atau kewajiban. Gambar yang pertama, kalian bisa lihat kursor Miss Desi, ada orang upacara hormat kepada bendera. Ini termasuk hak atau kewajiban kita nih sebagai warga negara. Betul sekali, ini adalah kewajiban kita menghormati bendera, menghormati negara, lambang negara, pokoknya semuanya serba dihormati, gitu ya. Itu sebagai kewajiban. Masih ingat kan apa itu hak dan kewajiban? Harusnya ingat dong, kan sudah kelas 6 ya. Hak itu apa yang boleh diraih, boleh diperoleh dan bisa dimanfaatkan sebagai bukti atau sebagai timbal balik dari kita yang sudah melaksanakan kewajiban gitu. Kalau kewajiban harus dilakukan, namanya juga kewajiban. Nah, gambar yang berikutnya di bawahnya ini adalah gambar contoh orang yang sedang mengadakan meeting rapat, ada yang menyatakan pendapatnya. Ini contoh hak atau kewajiban? Ini adalah contoh hak. Semua orang berhak untuk menyampaikan pendapat di depan umum gitu ya, di depan semua orang. Lalu berikutnya lagi ini ada gambar anak-anak sekolah. Mendapatkan pendidikan berarti hak atau kewajiban? Hak. Iya, memperoleh pendidikan adalah hak kita. Berikutnya lagi ini dulu nih. Ada gambar, ada kasir, ada orang membayar pajak. Kalau membayar pajak adalah hak atau kewajiban? Betul, membayar pajak adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan. Kemudian gambar yang ini, yang di bawah nih, ada orang sholat, ada orang beribadah, ada orang melakukan ibadahnya ya, kemudian ke gereja. Ini adalah contoh hak atau kewajiban? Hak. Semua orang berhak menjalankan ibadahnya. Lalu ini, Miss Desi berikan satu contoh lagi, orang memilih di bilik suara, pemilu, menyampaikan menyalurkan hak suara. Nah, kalau satu hal ini Miss Desi mengajak kalian untuk berpikir dari dua sisi. Yang pertama, dari segi hak, kita berhak untuk memilih. Ini untuk orang yang sudah dewasa tentunya ya. Ada kriteria untuk boleh menjadi pemilih. Jadi memberikan hak suara. Jadi kita melaksanakan hak kita sebagai warga negara menentukan pemimpin. Tapi di sisi lain kita juga bisa menjadikan pemilu itu sebagai sebuah kewajiban. Kenapa? Karena kemajuan sebuah negara itu kita juga ikut menentukan. Coba bayangkan kalau semua warga negara tidak mau memilih. Meskipun itu hak, tetapi nantinya pemilihan suara tidak akan berjalan dengan baik. Pemimpinnya nanti kita nggak tahu siapa. Kemudian mungkin tidak sesuai dengan harapan kita dan seterusnya. Maka hak dari segi pemilihan suaranya, pemberian suaranya kita berhak. Lalu ini juga menjadi satu kewajiban bahwa kita juga berkewajiban untuk menentukan nanti masa depan bangsa kita lewat pemilihan pemimpin gitu. Nah, sekarang Miss Desi juga menemukan satu contoh yang sekarang sedang viral ya, yaitu memakai masker. Menurut kalian memakai masker ini hak atau kewajiban? Hak untuk kita supaya kita tidak terkena virus corona gitu ya. Kita berhak melindungi diri kita, sekaligus kita berkewajiban untuk menjaga orang lain supaya tidak tertular jika kita terinfeksi gitu. Jadi memakai masker juga merupakan ada dua hal ya, hak sekaligus kewajiban kita untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Oke, next.
Dia akan memberikan, ya pada slide ini Miss akan memberikan penegasan saja. Mungkin ini tidak semua hak dan kewajiban kita ya, tetapi cukup mewakili. Nanti kalau kalian menemukan yang lain juga boleh kalian tambahkan sendiri ya. Kewajiban-kewajiban kita, misalnya yang pertama membayar pajak, sudah pasti warga negara harus bayar pajak ya. Pajak penghasilan, kemudian pajak bumi dan bangunan, pajak itu bermacam-macam. Kalau kita beli barang juga ada PPN gitu ya, bayar pajak itu juga. Jadi bermacam-macam pajak harus dibayar karena itu kewajiban kita. Lalu yang kedua, membela atau mempertahankan negara. Kita juga harus ikut serta dalam mempertahankan negara. Yang ketiga, mentaati peraturan yang berlaku harus ya, karena sebagai warga negara yang baik kita harus melakukan itu karena aturan dibuat untuk kepentingan bersama juga. Bayangkan kalau negara nggak ada aturan, pasti kacau balau negara itu ya. Kemudian yang keempat, turut serta dalam pembangunan negara. Jadi kita ikut serta dalam usaha-usaha negara membangun negara lebih baik lagi. Nah, kemudian dari segi hak itu apa yang bisa kita peroleh, apa yang bisa kita dapatkan. Sebagai warga negara kita berhak mendapat pendidikan, udah pasti karena kalian sekolah, berarti kalian sudah mendapatkan pendidikan ya. Lalu yang kedua, mendapatkan pembelaan hukum. Ini untuk orang-orang yang terjerat kasus hukum, mereka berhak untuk mendapatkan pembelaan, mereka berhak mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Lalu yang ketiga, berhak mengutarakan pendapat dia atau berorganisasi juga boleh. Lalu berikutnya, berhak menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Lalu yang berikutnya lagi, mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Lalu masih banyak lagi hak dan kewajiban yang tidak tertera di sini, tapi itu berlaku di negara kita. Hak dan kewajiban ini berkembang terus ya, menurut perkembangan kita. Dan biasanya ada banyak hak dan kewajiban itu baru kita peroleh ketika kita sudah dewasa. Misalnya kita harus punya kartu identitas setelah memiliki usia 17-18 tahun. Lalu boleh menggunakan hak suara untuk pemilu ketika sudah berumur minimal 17 atau sudah menikah dan seterusnya ya. Jadi beberapa contoh hak itu baru bisa kita dapatkan setelah kita mencapai usia tertentu. Begitu juga kewajiban. Semakin kita dewasa, kewajiban kita di masyarakat, di negara juga semakin bertambah. Gitu, termasuk membayar pajak. Kalau anak kecil nggak mungkin bayar pajak orang tua gitu ya. Lalu untuk yang lain juga sama. Seperti kalau di negara lain ada yang namanya wajib militer. Kalau laki-laki udah usia sekian, mereka harus mengikuti karena itu sebagai sebuah kewajiban. Kurang lebih seperti itu untuk hak dan kewajiban. Nanti kalian bisa explore lebih banyak lagi. Kita beralih ke slide selanjutnya, yaitu Miss mengajak kalian untuk mempelajari dua perikop kitab suci yang sebenarnya saling berkaitan ya, sama-sama berurusan dengan pajak atau dengan bea. Perikop yang pertama tentang Yesus yang membayar pajak untuk bait Allah. Yesus ini dididik oleh keluarga Bunda Maria dan Bapak Yusuf ya, sebagai orang Yahudi, dan mereka ini orang yang taat beribadah, maka bait Allah menjadi hal yang penting untuk mereka, dan ada aturan mereka harus bayar pajak untuk bait Allah. Yesus melakukan itu ya, melakukan kewajibannya membayar pajak untuk bait Allah. Yesus juga mengingatkan muridnya untuk melakukan kewajiban itu. Nah, jadi Yesus sebagai warga Yahudi, warga agama ya, sebagai umat beragama yang baik, umat beragama Yahudi yang baik, jadi bayar pajak untuk bait Allah. Tetapi di sisi lain, Yesus juga berlaku sebagai warga negara. Jadi ada satu kesempatan di mana orang Farisi mencobai Yesus tentang pajak. Lalu ini yang Yesus katakan, berikan kepada kaisar apa yang menjadi hak kaisar, dan berikan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Jadi Yesus mengingatkan bahwa sebagai warga yang memiliki pemerintahan, maka harus mematuhi apa yang ditetapkan. Jadi harus membayar pajak karena memang pajak salah satu peraturan yang berlaku di sana. Dan termasuk Yesus juga mengingatkan orang untuk melakukan kewajibannya terhadap negaranya.
Nah, lalu kita harus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Tentu kita belajar dari Yesus. Yesus sebagai umat beragama, Yesus juga sebagai warga negara. Dua-duanya dilaksanakan sekaligus. Jadi kita belajar untuk yang pertama, sebagai warga negara, maka kita memiliki kedudukan yang sama tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara ya. Kemudian yang kedua, kita memiliki kewajiban yang perlu dipenuhi, yaitu termasuk kewajiban lingkup keluarga, lingkup sekolah maupun masyarakat. Kita semua harus melakukan kewajiban-kewajiban kita. Lalu kita juga sudah bisa menerima atau memanfaatkan hak sebagai warga negara. Kalau kalian masih usia anak-anak, maka kalian sudah bisa menerima hak sebagai pelajar ya, mendapatkan pendidikan, mendapatkan penghidupan yang layak dari keluarga, kemudian menikmati fasilitas yang diberikan oleh keluarga maupun sekolah maupun masyarakat. Kita sudah bisa jalan-jalan, kita dapat ada jalan yang bagus, ada tempat-tempat umum yang layak. Nah, itu kan fasilitas umum juga disediakan oleh negara untuk dimanfaatkan. Nah, kita sudah bisa memperoleh itu. Ya, jadi untuk hak dan kewajiban hendaknya kita seimbang gitu ya. Kita memperoleh hak kita sebagai warga negara, tetapi di sisi lain kita juga harus melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai sebagai warga negara. Nah, tadi ini yang Miss Desi maksud antara dua sisi mata uang ya. Kita sebagai warga negara memperoleh hak dan kewajibannya harus dilakukan. Begitu juga kita sebagai orang beriman, sebagai orang Katolik, kita harus melaksanakan hak kita sebagai umat beriman dan melaksanakan kewajiban kita sebagai umat beriman dan juga memperoleh hak kita untuk beribadah, untuk beriman dan seterusnya. Gitu. Nah, pada kesempatan ini Miss Desi memberikan tugas sebagai salah satu bentuk penilaian kita, yaitu untuk hari ini kalian kerjakan Google Form, ada 10 soal yang mudah untuk dikerjakan. Lalu untuk tugas project Miss Desi beri waktu 1 minggu untuk membuat slogan, isinya mengajak orang lain melakukan kewajibannya ya. Jika ada pertanyaan disampaikan kepada Miss Desi lewat Google Classroom. Kemudian tugas Miss Desi juga sampaikan di Google Classroom ya. Selamat belajar anak-anak, selamat mempersiapkan materi ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua sebagai umat beriman sekaligus sebagai warga negara. Ya, selamat menjalankan peran kalian sebagai warga negara sekaligus umat beriman yang baik. God bless you today and tomorrow. See you.